Kembali lagi dengan horror story time. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah patok kuburan. Kala itu desanya belum banyak penghuni. Rumahnya di pinggir jalan utama penghubung dua kabupaten. Lalu lintasnya pun tergolong sepi. Sebagian besar warga masih sangat tergantung pada transportasi umum untuk berpergian, seperti bus antar kota dan angkutan desa. Seperti hasilnya warga yang tinggal di pinggiran jalan raya, orang tua Soekarno membuka usaha warung makan. Kebanyakan pelanggannya adalah sopir angkutan desa maupun truk yang singgah untuk makan dan mengaso sejenak sembari mengopi. Warungnya itu buka sejak pagi hingga sore. Tapi hari itu warungnya tutup lebih sore karena kebetulan ada beberapa sopir dan kernetnya yang masih singgah di sana. Mereka adalah sopir yang membawa barang dari luar provinsi menuju provinsi lain. Kabupaten S ini jadi tempat singgah yang pas karena berada di tengah-tengah rute perjalanan. Setidaknya sopir-sopir itu harus menempuh perjalanan kurang lebih setengah hari lagi untuk sampai di tujuan. "Sudah banyak yang habis, Pak, makanannya?" tanya seorang sopir kepada Pak Pujo, si pemilik warung itu. "Iya, Mas. Biasanya memang sore gini sudah tutup. Ini kebetulan ada sampean semua. Mungkin mau dilarisin semua dagangan yang masih ada," jawab Pak Pujo sambil tersenyum. "Iya, Pak, sebentar lagi kami paling jalan. Itu teman-teman saya lagi betulin ban yang bocor," jawab si sopir. "Lebih baik nunggu habis maghrib aja, Mas, baru jalan," saran Pak Pujo. Selain Pak Pujo, di warung itu ada Soekarno dan dua kakaknya. Adapun Bu Pujo sendiri sudah di rumah sejak habis asar tadi. Warung itu memang terpisah jarak antara 500 meter dari tempat tinggal Pak Pujo dan keluarganya. Warung itu dulu adalah rumah almarhum orang tua dari Pak Pujo, yang kemudian disulap jadi tempat usaha. Tak seberapa besar, tapi lahan di warung itu cukup luas untuk menampung sekitar 3 atau 4 truk. Kadang-kadang Pak Pujo dan anaknya juga menginap di warung itu. "No, kamu pulang sekarang, sekalian ke rumah Pak De Giadi. Bawa ini," kata Pak Pujo kepada Soekarno sembari menyerahkan bungkusan berisi makanan. Pak De Giadi masih kerabat dari Pak Pujo. Orang tua itu tinggal sendirian di sebuah rumah tak jauh dari warung. Rumah itu sebenarnya berada di antara warung dan rumah Pak Pujo, tapi lokasinya menjauhi jalan raya. Soekarno harus berbelok ke barat, berjalan melewati beberapa petak sawah dan kebun kelapa untuk sampai di sana. Ada beberapa rumah di situ. Rumah Pak De Giadi yang paling besar. "Ya, Pak, saya ke sana sekarang saja," kata Soekarno kepada bapaknya. "Dari sana langsung pulang loh yo," jawab Pak Pujo mengingatkan anaknya itu. Soekarno pun berangkat, sedangkan kedua kakaknya membantu ayahnya untuk berberes warung. Dasar memang Soekarno ini agak bandel. Ia tak segera pulang, melainkan masuk ke sisi barat kampung menuju rumah temannya, Rianto. Kedua remaja itu lalu menuju ke areal persawahan, berburu burung gema yang populasinya masih banyak. Namun agaknya sore itu keduanya memang lagi apes. Sudah beberapa kali mengintai, tak satu pun burung tertangkap. Akhirnya mereka pulang, karena hari sudah malam. Keduanya berpisah di pertigaan jalan desa. Soekarno mengambil jalan pintas melewati jalan kecil tak jauh dari kebun kelapa. Jalan itu berujung di pinggir sungai kecil tak jauh dari belakang rumahnya. Sambil berjalan, ia membayangkan pasti di rumah akan dimarahi orang tuanya, seperti hari-hari sebelumnya. "Ah, pasti sama seperti kemarin. Yang penting besok aku bantu-bantu di warung, pasti bapak gak akan marah lagi," guamnya. Baru sebentar ia melamun, tiba-tiba dari arah kiri ia berjalan. Muncul sosok putih dari balik rimbunya pohon lamtoro yang banyak tumbuh di sepanjang jalan itu. Soekarno yang refleks melirik ke arah datangnya sosok itu dan dibuatnya kaget bukan kepalang. Dilihatnya wujud seperti manusia berambut kusut panjang menutupi wajahnya, tapi wujudnya hanya sebatas perut ke atas tanpa tangan. Sedangkan ke bawah seperti bentuk asap tipis tembus pandang. Tubuh Soekarno pun langsung kaku. Lidahnya keluh, sulit mengeluarkan suara. Hanya nafasnya yang terengah-engah berpacu dengan degup jantungnya. Bahkan saat sosok itu melayang pelan ke arahnya,
hingga bertabrakan menembus tubuhnya yang membatu. Wush, menghempas diiringi suara cekikikan. Ya, baru itu seumur-umur Soekarno merinding dari jempol kaki hingga ke ubun-ubun. Menurutnya, setelah menabrak tubuhnya, sosok itu melayang menuju persawahan lalu hilang di balik belukar yang tumbuh membatasi areal sawah dengan sungai saluran irigasi. Di seberang sungai itu ada tegalan yang langsung berbatasan dengan alas jati. Soekarno pun langsung lari sekencang-kencangnya agar cepat sampai di rumah. Untung tidak dilihat wajahnya, atau mungkin memang tidak memiliki wajah. Yang dipikirannya hanyalah bagaimana cepat menjauhi tempat itu. Sampai di rumah, Soekarno langsung menceritakan kejadian itu kepada kakaknya. Bapaknya rupanya belum pulang, sedangkan ibunya sudah tertidur karena memang sejak sore tadi kurang enak badan. Makanya jangan suka menyepelekan nasihat bapak, kata kakaknya itu. Tapi beneran ini mas, aku takut diikutin sampai kemari. Malam ini aku tidur sekamarmu ya mas, kata Soekarno merengek pada kakaknya. Ya sudah, kita tunggu bapak pulang dulu saja, jawab kakaknya. Soekarno sedikit lega meski ia tahu kakaknya juga gundah mendengar ceritanya. Tapi dia sendiri masih ngeri, pikirannya dibayangi sosok menyeramkan yang dilihatnya itu tadi. Hatinya tak tentram, was-was mengawasi sekeliling. Hampir tengah malam saat Pak Pujo sampai di rumah, Soekarno dan kakaknya masih berada di ruang tengah, tiduran beralaskan tikar sambil menonton TV. Pak Pujo tak segera masuk rumah tetapi memanggil dari luar sambil mengetuk pintu. Wah, kenapa ini Pak? Kok bajunya kotor sekali seperti kena darah? Tanya Suryadi yang menyongsong bapaknya di depan pintu. Bapak habis nolong orang kecelakaan. Sekarang ambilkan baju dan handuk di belakang. Bapak mau bersih-bersih dulu di kamar mandi luar, kata Pak Pujo kepada anaknya itu. Soekarno yang ikut keluar bergegas mengambil handuk dan baju. Ada siapa Tono? Tanya Bu Pujo saat melihat anaknya mencari baju di lemari. Rupanya dia terbangun setelah tertidur sejak sore karena masuk angin. Bapak Bu, baru pulang, minta diambilkan baju. Bajunya kotor kena darah, habis nolongin orang kecelakaan, jawab Soekarno. Oh ya sudah, segera ambilkan, ibu tak bikin minum buat bapakmu, kata Bu Pujo. Nyali Soekarno sebenarnya langsung ciut begitu mendengar kata kecelakaan. Apalagi melihat noda bekas darah yang cukup banyak di baju bapaknya itu. Baru tadi ia bertemu Memedi. Baru tadi ia bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Sekarang harus melihat lagi hal yang menyeramkan lagi. Setelah memberikan pakaian dan handuk kepada bapaknya, Soekarno kembali masuk ke rumah. Bapaknya melarang ia dan kakaknya untuk ikut keluar rumah. Kalian temani ibumu saja. Bapak nanti pergi lagi sebentar. Jangan dikunci pintunya, perintah Pak Pujo kepada anak-anaknya itu. Tak berapa lama, terdengar suara motor bapak perlahan menjauh. Loh, kemana lagi itu bapakmu, no? Tanya Bu Pujo. Tadi katanya mau pergi bentar, Bu, jawab Soekarno. Bu Pujo hanya bisa menduga-duga kemana suaminya ini pergi. Memang benar, tak lama kemudian suara motor Pak Pujo kembali terdengar memasuki halaman. Dia lalu masuk rumah. Dari mana toh Pak, kok pergi lagi? Tanya Bu Pujo. Buang baju yang kena darah, Bu. Tadi ada kecelakaan, gak jauh dari rumahnya Kang Jio. Katanya sambil duduk di dekat istrinya. Katanya sembari ia duduk di dekat istrinya. Lah siapa Pak yang kecelakaan? Tanya Bu Pujo penasaran. Kedua anaknya itu ikut mendengarkan, menunggu cerita dari bapak mereka. Aku juga gak kenal, Bu. Orang jauh. Makanya tadi aku dan beberapa warga melapor ke polsek setelah membawa orang itu ke RSUD, kata Pak Pujo. Sore itu saya habis membereskan warung. Pak Pujo dan kedua anaknya pulang. Suryadi langsung pulang ke rumah, sedangkan Pak Pujo mengantarkan Suryani ke rumahnya. Anak tertuanya itu sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di desa lain yang tak begitu jauh dari situ. Suaminya bekerja di pabrik jamu di kabupaten lain, sedangkan Suryani sendiri ikut bantu-bantu bapaknya berjualan di warung.
Selain suaminya, di rumah itu ia tinggal bersama adik iparnya yang masih sekolah. Setelah mengantar Suryani, Pak Pujo bergegas pulang. Setelah tikungan batas desa, dia melihat beberapa warga di pinggir jalan. Dia pun segera menghampiri kerumunan itu. Ternyata ada kecelakaan. Laki-laki belum terlalu tua, luka parah di bagian kepala dan tangan. Waktu itu, kejadiannya belum lama, dan orang itu masih merintih kesakitan. Cerita Pak Pujo. Warga memutuskan untuk segera membawa orang itu ke rumah sakit. Pak Pujo ikut membopong orang itu ke mobil pickup milik seorang warga sekitar dan segera membawanya ke RSUD bersama seorang korban lainnya yang hanya luka ringan. Kasihan sekali orang yang luka parah itu. Akhirnya meninggal dunia di rumah sakit, tutur Pak Pujo. Pak Pujo dan warga lain langsung melapor ke Polsek, lalu pulang mengambil motor yang sebelumnya dititipkan di rumah Kang Jio. Menurut salah satu saksi mata, peristiwa itu terjadi selepas Isya. Dia berusaha mendahului truk. Naas dari arah berlawanan muncul mobil pickup yang langsung menyerempet motornya. Pengendara motor itu lalu terjatuh dan terseret. Pengemudi mobil pickup kaget dan membanting setirnya ke kiri dan masuk ke area persawahan. Pengemudi itu terluka tapi tidak parah. Sopir itu juga ikut ke kantor polisi bersama warga setelah diperiksa di RSUD. Sedangkan kendaraannya masih ringsek di tengah sawah. Mendengar cerita bapaknya itu, jantung Soekarno makin berdebar-debar. Pikirannya kemana-mana. Apakah ada hubungannya dengan demit yang dilihatnya tadi? Waktunya sepertinya tak berselang lama. Arah datangnya pun kalau dirunut agaknya menuju ke lokasi kecelakaan itu, batinnya. Sementara Soekarno ingin menceritakan kejadian yang dialami di jalan desa tadi kepada bapaknya. Tapi dia sendiri justru semakin takut kalau membicarakan peristiwa itu setelah apa yang terjadi di malam ini. Belum lagi kemungkinan bapaknya marah karena jadi tahu kalau dia malah keluyuran setelah dari rumah Pak Degiadi. Besok aja waktu di warung aku cerita ke bapak. Toh Mas Yadi mungkin sudah bilang ke bapak nantinya, katanya dalam hati. Yang itu sepulang sekolah, Soekarno langsung menuju ke warung bapaknya. Karena biasanya siang-siang begini banyak sopir angkot yang singgah untuk makan sebelum narik lagi sampai sore. Soekarno segera berganti pakaian, lalu makan. Dia duduk di samping warung bersama beberapa sopir angkot yang sudah akrab dengannya. Nimbrung ngobrol. Gurumu gimana kondisinya sekarang, No? Tanya Mas Wardi pada Soekarno yang duduk di depannya. Guruku siapa, Thomas? Memang kenapa? Jawab Soekarno. Lah, gimana toh? Gurumu Pak Endro. Semalam kan jatuh dari motor di tikungan sana, kata Mas Wardi sambil menunjuk. Wah, baru tahu aku. Tadi di sekolah nggak dengar kabar itu. Dirawat di mana, Mas? Gimana kejadiannya? Tanya Soekarno. Aku juga cuma dengar kabar dari Lek Jio. Tadi pagi dia naik angkotku. Katanya semalam dibawa ke RSUD. Tangan dan kakinya patah, kata Mas Wardi. Menurutnya, Pak Endro kecelakaan tunggal. Mungkin karena jalannya licin habis hujan, atau bisa jadi masih ada sisa oli bekas kecelakaan 2 hari yang lalu itu di lokasinya hampir sama, sambung Lek Daryono dari dalam warung. Ternyata dia ikut mendengarkan obrolan kami di luar. Atau ada yang iseng cari tumbal di situ, Kang. Masa kejadiannya 2 kali di tempat yang sama dalam waktu berdekatan, timpa Lek Gondo. Ucapannya sontak menarik minat orang-orang di warung itu. Yang bener aja, Do. Masa iya ada yang seperti itu? Timpal Lek Daryono. Lah sekarang kalau dipikir, ini ada 2 kecelakaan di tempat yang sama. Malah ada yang meninggal. Terus apa kita nggak curiga ada yang usil? Kata Lek Gondo. Omongan Lek Gondo itu ada benarnya juga. Mungkin memang perlu dipanggilkan kiai. Kalau memang benar ada yang seperti itu, biar segera dimusnahkan. Kalaupun tidak, ya biar didoakan agar semua yang lewat selamat. Omongan Kang Gondo itu ada benarnya juga. Mungkin memang perlu dipanggilkan kiai. Kalau memang benar ada yang seperti itu, biar segera dimusnahkan. Kalaupun tidak, ya didoakan agar semua yang lewat selamat, kata Mas Wardi. Ya memang rencananya begitu. Tadi pagi Kang Jio pergi ke rumah saudaranya.
Katanya kenal sama salah satu kiai. Mereka mau minta bantuan, kata Pak Pujo yang ternyata sudah lebih banyak tahu tentang masalah itu. Tadi aku ketemu dia di dekat pasar kota. Katanya malam ini dia mau melihat. Malah sudah dirembuk sama Pak Lurah. Nanti sore mulai dari rumah Kang Jio, ujar Pak Pujo panjang lebar. Menurutnya ada salah satu pemuda desa, Gunadi namanya, yang melihat sesuatu yang aneh di malam sebelum kecelakaan yang pertama. Dia pulang berburu gemak. Dia melihat ada 2 orang berboncengan dengan motornya mondar-mandir di jalan itu. Mereka sempat berhenti di tugu dekat tikungan. Salah satu orang itu lalu turun dan seperti menaruh sesuatu di pinggir jalan. Orang itu lalu menyalakan api dan segera dipadamkan lagi dan tinggal asap. Gunadi mengira orang itu sedang menyalakan rokok saja. Makanya dia langsung pulang dan tidak mempedulikan kedua orang itu lagi. Baru setelah beberapa hari kemudian, dia mendengar kabar kecelakaan di lokasi itu. Karena curiga, dia bercerita kepada Pak Leknya yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian itu. Lah ya Kang Jio itu, jelas Pak Pujo kepada orang-orang di warung itu. Wah, aku harus ikut nanti sore ini. Penasaran aku, kata Lek Gondo. Sama do, aku juga ingin melihat juga, saut Lek Daryono. Ya nanti sore paling habis maghrib atau isya di rumah Kang Jio, kata Pak Pujo. Benar saja, sore itu sehabis isya, rumah Kang Jio sudah ramai warga. Sukarno dan kakaknya Suryadi datang juga setelah mendapat izin dari bapaknya. Pak Pujo sendiri justru tidak bisa datang karena mengantar Bu Pujo periksa ke Mantri Kesehatan di dekat kecamatan karena flu berat. Di rumah Kang Jio juga sudah ada Pak Lurah dan Pak Kiai. Mereka masih bercakap-cakap, tak langsung memeriksa lokasi kecelakaan. Pak Kiai ternyata sudah sempat lewat tempat itu sore tadi. Memang merasa ada hawa yang tak enak, kata Sukarno menceritakan kejadian malam itu. Pak Kiai minta dicarikan daun kelor, lalu berangkatlah kami ke lokasi. Ada banyak warga yang ikut. Menurut Sukarno, sesampainya di lokasi, Pak Kiai meminta warga untuk bersama-sama berzikir, sedangkan dia sendiri langsung menuju ke dekat tugu. Beliau langsung jongkok dan membaca doa, lalu dengan hati-hati mengaduk tanah gembur di pinggir jalan. Tak berapa lama, beliau terlihat mengangkat sebuah benda yang sepertinya tertimbun tanah. Sepertinya sebuah kayu. Lapar Sukarno. Pak Kiai langsung meletakkan benda itu di atas daun kelor. Kami yang segera mendekat baru mengetahui kalau yang diambil itu adalah sebilah kayu. Tapi setelah diamati lagi ada tulisan di permukaan kayu itu, nama dan angka. Barulah kami paham bahwa kayu itu berasal dari patok kuburan. Ada nama, ada tanggal lahir dan meninggal. Merinding, kata Sukarno. Namun patok itu ternyata sudah tidak utuh. Nama lengkap dan tanggal yang tertulis tidak lengkap. Sisi kanan patok sudah patah, entah hilang kemana. Menurut orang-orang itu menjelaskan kenapa 2 korban kecelakaan di tempat itu terluka parah di bagian tubuh kanan saja, kata Sukarno. Tapi menurutnya Pak Kiai tidak menjelaskan banyak soal itu. Beliau hanya meminta warga untuk membersihkan tempat itu besok. Adapun patok yang ditemukan akan dikubur di pemakaman umum terdekat malam itu juga. Pak Kiai sendiri yang memimpin. Sukarno tak ikut ke pemakaman. Dia takut. Tapi menurutnya ada hal yang membuatnya kaget malam itu. Tiba-tiba saat melihat Sukarno, Pak Kiai mendekat dan bilang, banyak berdoa minta perlindungan Tuhan. Beliau lalu tersenyum dan menepuk punggungnya Sukarno. Sukarno heran, tapi tiba-tiba dia teringat peristiwa beberapa hari yang lalu, saat ia bertemu sosok menakutkan di jalan dusun. Apa Pak Kiai tahu? Sukarno langsung lemas seperti mau pingsan.